Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, yang menjawab salam saya dari lisan, dari hati ataupun dari tulisan. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Amin. 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 Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Tadi pembukaan sudah Mas Tri sampaikan, hal-hal info penting juga sudah Mas Tri sampaikan di awal sebelum dibuka. Nanti insya Allah di sesi akhir juga Mas Tri akan sampaikan kembali informasi penting. Dan sebelum itu, baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai terlebih dahulu ya acara pada kesempatan malam kali ini bersama tentunya Kang Geri Tirtayasa. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan membuka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Mulyadi sudah mulai bisa ya membuka kameranya. Kemarin-kemarin belum bisa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan persilahkan kepada Coach Geri Tirtayasa, Kang Geri, untuk bisa memberikan ataupun salam sapa terlebih dahulu ataupun langsung materi. Kami persilahkan Kang Geri. Mangga. Oke, terima kasih Kang Masturi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih banyak muka-muka yang nggak asing ya. Ya. Kang Masturi ya. Iya. Ya, mungkin beberapa juga nih masih ada beberapa nih yang baru nih yang memang belum kenal ya kita mungkin ya belum sempat ketemu. Tapi beberapa kayak Pak Jori tadi sempat kita ketemu ya, Pak. Oke, mungkin malam ini sebetulnya kita nggak akan banyak slide yang saya kasih, Pak Masturi. Nah, slide-nya nanti saya titip ke Pak Masturi aja, itu nanti bisa di-share ke teman-teman yang mitra semuanya ya. Oke, siap. Itu tentang kita untuk menghadapi berbagai tipe karakter konsumen tuh. Sempat kita udah coba buatkan, sama ada istilah-istilah properti yang bisa nanti dipahamin sama teman-teman semuanya untuk materinya. Cuman untuk kali ini mungkin kita lebih ke kegiatan. Sebenarnya saya lebih pengen sharing nih, karena ngelihatnya nih teman-teman nih kayaknya banyak nih hal yang memang sebetulnya ingin ditanyakan nih, mau ke koordinator freelance-nya atau misalkan ke mentornya lah untuk perihal kegiatan promosi. Nah, saya lebih pengen kita ngebedah yuk sama-sama masalah apa sih yang sebetulnya ada di kendala di teman-teman dalam mencari leads atau mencari prospek untuk bisa jualan di Iskariman ya, bukan hanya di Granada Waterfall Theater ya, Kang Masturi ya. Betul. Granada Land, terus ada Granada Riverside, ada juga Granada Hill Ciwidey, GHC, ada Granada Mountain View, ada Granada Gardenville, dan mungkin termasuk ada yang baru juga ya kemarin Kang Masturi ya ngelihat ya. Iya, Kos dan sebagainya. Makanya nih kita coba lebih perdalam lagi nih, semuanya kita globalkan, sama nanti saya akan spill sedikit nih yang kebetulan itu tidak ada di konten yang sempat di-share ya, Kang Masturi ya. Iya, tapi betul. khusus buat mitra akan saya kasih nih. Wah. Nggak di-share di konten, tapi akan dikasih nih untuk bisa narik konsumen. Kenapa sih sampai GWC bisa jualannya kenceng banget gitu ya. Apalagi kemarin kita sempat kenceng banget. Nanti saya kasih deh untuk mitra khususnya nih. Nanti saya spill. Siap. Oke, siap. Berarti langsung aja ya, Kang Masturi ya. Siap, Kang. Oke, siap. Saya mau ingetin dulu sedikit nih. Udah bisa share screen kan, Kang Masturi? Sudah. Oke, siap. Saya mau share video ya. Supaya bisa sebentar. Oke, sudah. Oke. Muncul nggak, Kang? Videonya belum muncul, baru gambar desktopnya aja. Oh, baru desktopnya aja ya, bentar. Coba di stop dulu.
Nah, nanti kalau kemudian Bapak Ibu butuh konten promosi ya, baik itu di Granada manapun, silahkan tinggal koordinasi sama masing-masing leadernya ya. Makanya tadi kami bilang, silahkan aktif komunikasi ya. Kalau ada leader yang nggak aktif komunikasinya, silahkan sampaikan ya, bisa ke Mas Turi atau bisa ke Pak Adit gitu ya. Ya nanti kita bisa mungkin memindahkan Bapak Ibu ke leader yang aktif atau yang kemudian fast respon dan sebagainya. Muncul belum, Kang? Muncul tapi suaranya masih belum muncul nih. Kalau suaranya belum ya? Iya. Oke. Granada Waterfall Theater. Belum ada suaranya. Ada suaranya nggak, Pak? Suaranya masih belum muncul. Ini belum muncul nih. Suaranya muncul nggak? Bapak Ibu pernah nggak ya dapat video kayak gini nih? Wah, alhamdulillah banget ini. Pernah udah di-share. Oh, udah pernah di-share. Ya, ini untuk kemudian walaupun nggak ada suaranya. Udah viral. Untuk Bandung belum pernah di-share, untuk Bandung nggak ada. Viral. Bandung nanti kita share ya, insya Allah. Sama KM-nya. Ya, sip. Itu tadi posisi yang udah sempat mungkin di-share ya ke teman-teman ya. Udah. Ya, Granada Waterfall. Hmm. Oke, mungkin yang pertama kita sedikit sekilas sebelum kita masuk ke materi, kita bilang kita sedikit jelaskan dulu nih, Kang. Untuk Granada Waterfall. Ternyata kita kemarin dapat satu hidden gem kembali di Granada Waterfall, Kang. Apa tuh? Nah, kita nemuin curug kelima ternyata di sana. Wow. Jadi total ada 5 curug yang ada di Granada Waterfall Theater ini nih, Kang Mas Duri. Memang untuk curug kelima ini yang kita temukan ini tidak setinggi curug yang tadi sempat teman-teman lihat. Tapi dari kelima curug itu, curug yang kelima ini curug yang paling aman untuk kita akses. Saya mute ya. Di-mute aja semuanya, biar kagak ada suara. Sip. Iya. Masih ada yang bocor ya? Oke. Sip. Nah, kembali itu kita nemuin curug kelima, teman-teman, di sana. Memang tidak setinggi daripada curug yang tadi sempat kita buka di awal ya. Nah, curug ini cuman adalah curug yang paling safety untuk kita kita akses, untuk kita bermain di sana. Nah, saya coba share lagi nih screen ya, supaya nanti kita bisa lebih jelas. Sebentar. Ini kita posisi sungainya, teman-teman. Kelihatan ya? Kelihatan ya, muncul, teman-teman? Kelihatan muncul, Ya. Kang Tirta. Oh, Nah, ini iya, sungai iya. yang ada di sana. Oh, oke, wah, adem banget ya kelihatannya ya. Tuh. Bening ya, Gi ya? Lalu ini gambar video-video sungainya yang ada di sana. Nah, ini nih air terjun yang viralnya ya, yang paling tinggi ya. Ternyata di saat musim penghujan ini bisa ada 2 air terjun di situ, Kang Mas Turi. Oh. Ini yang kiri ini saya juga baru tahu nih, yang kiri ada muncul air terjun juga ya. Tuh. Iya. Jadi kiri kanan di sana. Kebetulan mudah-mudahan nih bentar lagi nih kita segera buka kapling yang view-nya ke curug nih, teman-teman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sebelum kita acara surtah kita udah bisa buka nih. Amin. Nah, ini dari view yang udah sempat kita bersihkan. Nah, ini udah sempat kita buat juga akses dari sana ke curug kita. Nah, ini curug yang kedua berarti ini, Pak Mas Turi. Ini curug kedua.
Ini sebentar. Nah, ini curup yang paling tingginya. Oke. Sip. Nah, tapi di samping ini teman-teman yang mau saya kasih tahu adalah posisi daripada harga Ciater sendiri. Iya. Oke. Sip. Sip. Silakan dilihat teman-teman ya. Ini harga pertama saat kita launching 22 Maret 2023. Udah muncul ya harganya ya teman-teman ya? Sudah kan. Sudah. Itu Kang Mas Turi juga bisa lihat ya, harga termurah kita 800.000, betul Kang? Iya, betul. Nah, sekarang posisinya ini harga terbaru kita yang rencananya kita juga akan segera naik lagi nih. Wow, udah naik langsung ya? Betul. Harga termurah kita sekarang ada di angka 1 juta rupiah per meter Kang Mas Turi. Wih. Nah, makanya banyak konsumen yang kalau udah beli di kita, dia merasakan keuntungan yang lebih. Karena apa? Nilai investasinya dalam jarak berarti sebulan kurang ya, Pak Mas Turi ya? Iya, betul. Dari 22 Maret ke 15 April, harganya kita sudah naik kurang lebih sekitar 200.000 per meter. Berarti kalau kali 100 meter sekitar 20 juta ya. Luar biasa. Ini yang bikin menarik sebetulnya yang jadi senjata kita di Ciater, Pak Mas Turi. Nah, banyak dari saya juga ngingetin juga termasuk ke teman-teman Inos mungkin ya, nggak hanya teman-teman mitra nih. Kadang-kadang kita itu selalu menyikapi kenaikan harga itu dengan hal yang negatif ya. Wah, harganya naik nih, jualannya makin susah gitu kan, Kang Mas Turi ya? Iya. Nah, rata-rata gitu. Padahal sebetulnya apa yang kita ungkapkan hal negatif, baik itu hal negatif atau hal positif, itu akan mempengaruhi diri kita sendiri. Kita mengungkapkan hal negatif, ya kita pasti negatif ke depannya. Tapi kalau kita mengungkapkannya, kita menerima ini dengan hal positif, ini akan jadi hal yang positif. Nah, kemarin sempat saya terapkan ke teman-teman yang di Ciater ya. Awal pada teriak juga, belum sebulan harga udah naik 20 jutaan, katanya Kang, gimana ini? Gitu ya. Nah, sempat akhirnya saya kasih tahu ke mereka bahwa dengan kenaikan harga itu sebetulnya justru investasi yang bagus itu kalau kita harganya naik. Iya, betul. Nah, sekarang kalau misalkan nih beli di Ciater harga 800.000 Kang Mas Turi ya. Iya. Kita berjalan 1 tahun atau 2 tahun terus harganya tetap 800.000. Konsumennya kan nggak ada keuntungan. Betul banget. Mereka beli di awal gitu, harganya tetap segitu, nggak ada nilai investasinya. Nah, makanya itu yang kita kasih pemahaman ke para konsumen untuk di sana. Nah, makanya penjualannya alhamdulillah, ini saya share dulu ya Kang Mas Turi ya. Ini karena penting. Sebentar. Ini update per hari ini ya, Kang Mas Turi ya. Oh, surprise-nya ya. Betul. Ini blok A hampir diborong sama Pak Dede nih. Kebetulan. Masya Allah. Nah, udah tanda hijaunya udah banyak, birunya udah banyak ini. Udah banyak banget nih mayoritas Pak Dede nih dihabisin sama Pak Dede katanya. Blok B. Nah, terus ini ada yang prestasi dari teman-teman mitra juga nih, adanya di blok B nih. Kebetulan mitranya Kang Isal ya, Kang Isal. Mitranya tuh di blok B, beliau ambil dari nomor 3 ya kalau nggak salah, 3 sampai 6 tuh Kang Mas Turi. Itu dari mitra tuh teman-teman. Oh ya, luar biasa. Mitranya siapa ya Kang Isal? Kasih tahu nanti mitranya siapa nih. Iya. Nah, itu beli sampai berapa kemarin Kang Isal? Hampir 500 juta ya Kang Isal ya? Kayaknya tadi Ijan lagi jemput istrinya tuh. Iya, kemungkinan. Itu Kang Isal itu mitranya sampai 500 juta itu, teman-teman. Oh,
Masya Allah. Dia total belanjanya berarti kalau kali sekitar 7%-an ya Kang Mas Turi ya, kalau nggak salah ya, intinya ya. Iya. 7 kali 500 berarti sekitar 35 jutaan mungkin ya. Iya, Fee yang diterima luar sama biasa. mitranya. Kebetulan nih udah bayar, udah mau 50% nih. Katanya bulan depan pelunasan nih. Nah, diharapin nih teman-teman juga bisa berpartisipasi karena kebetulan blok C nih masih ready. Masih banyak yang kosong nih untuk blok C. Nah, blok C sendiri ini jaraknya Kang Mas Suri hanya sekitar 60 meter dari Curug. Wih, 60 meter udah kedengaran suara-suaranya itu. Udah bukan kedengeran lagi, ini mah udah paling top sebetulnya, udah paling dekat. Nah, dengan lokasi Curug yang terdekat itu untuk saat ini adalah blok C. Ke Curug itu. Nah, posisi untuk jalanan di sini jalanan ini masuk mobil ya, Kang ya. Jalanan ini masuk mobil, jadi posisinya betul-betul dekat Curug, suara Curug udah mulai kedengeran dari blok C ini nih. Nah, diharapkan nih mitra-mitra yang ikut inkubasi closing ini nih bisa berpartisipasi nih di sini, mumpung harganya masih lebih murah dibandingkan daripada harga yang ada di blok B. Untuk harganya. Nah, gitu teman-teman, sekilas kita lihat daripada produk Ciater ya, teman-teman. Oke, sip. Nah, untuk selanjutnya, sekarang kita bicara project global ya, Kang Mas Turi ya. Ya, kita Saya nggak akan banyak berbagi screen nih, tapi saya mau kita berbagi cerita aja sedikit. Teman-teman, itu press list 1 kali bayar setelah booking, pelunasan atau pembayarannya gimana Pak? Itu pembayarannya cash keras. Cash keras untuk saat ini. Belum ada kita yang cash bertahap ya. Kita belum ngeluarin cash bertahap Kang. Itu teman-teman semuanya. Nah, oke, siap. Kita kesampingkan dulu sebentar. Teman-teman, saya mau nanya nih, boleh jawab di kolom komentar nih. Ada berapa teman-teman yang pernah ketemu sama calon buyer, terus calon buyernya itu bilang ke teman-teman, aduh saya trauma ngambil coupling karena di lokasi A itu surat-suratnya gak beres, di lokasi B ternyata tanahnya bermasalah. Pernah nggak teman-teman dengar seperti itu? Mungkin kalau misalkan yang di landed ya, termasuk di perumahan, mungkin bilang itu saya nggak dibangun-bangun rumahnya atau segala macam. Pernah nggak? Banyak kan? Ayo. Banyaknya berapa nih? 1, 2, 3? Pernah Pak, pernah itu dan banyak perumahan pernah Kang, ada. Nah, jadi banyak Kang Mas Turi. Nah, tadi kita sempat belum pernah banyak. Rata-rata banyak ya teman-teman ya. Nah, gimana sih cara kita untuk menghadapi tipe konsumen seperti itu tuh? Aduh, saya takut lah kalau ngambil nih, takutnya nggak jelas, takutnya penipuan ya, karena banyak banyak kasus seperti di coupling-coupling yang lain yang sampai gagal bangun, yang sampai nggak bisa selesai, developernya entah kemana, itu banyak teman-teman. Nah, saya menjawab ini mau tidak mau harus menjawab dengan cerita ya. Makanya teman-teman nanti kalau memang ada yang kurang dipahami bisa langsung diinterupsi aja. Kalau saya kecepatan ngomong juga tolong dikasih tahu. Teman-teman mungkin sempat ngedenger boomingnya properti syariah itu di medio 2014-2015 lah. Awal boomingnya properti syariah. Bahkan di Bandung waktu itu perumahan-perumahan dengan membawa embel-embel syariah itu bisa terjual dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan waktu itu. Termasuk kejadian Pak Mas Turi, teman saya buka developer properti syariah di daerah Bandung. Di situ dia dalam 1 bulan itu, 2 bulan mohon maaf, itu dia terjual 150 unit. Wih, dan betul, dan si developernya sampai mengantongi uang itu teman saya kurang lebih di angka 5 sampai 9 miliar dalam jangka waktu 2 bulan.
Masya Allah. Nah, Udah punya tapi- rumah berapa blok gitu. betul Kang Mas Turi. Tapi sangat disayangkan Kang. Jujur saya sebagai pelaku properti ya sangat menyayangkan apalagi membawa embel-embel syariah ya. Ternyata banyak daripada teman-teman kita yang tidak amanah. Sebetulnya bukan tidak amanah sih kalau saya melihat ya, tapi lebih ke faktor ketidaksengajaan nih, tidak amanahnya nih. Nah makanya ini yang saya mau mau bedah nih sama teman-teman, mau saya kasih tahu. Nah, makanya kurang lebih di medio 2016 sampai 2017 itu properti syariah sempat turun penjualannya, Kang. Nah, banyak yang kapok membeli properti syariah karena gagal bangun, terutama untuk yang perumahan-perumahan ya, bukan coupling seperti kita ya. Kalau coupling seperti kita, permasalahannya case-nya beda lagi. Nanti kita bahas setelah ini. Untuk yang di perumahan-perumahan banyak yang gagal bangun. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu, Kang? Ini saya kasih tahu ya, teman-teman. Mungkin di antara teman-teman sendiri di sini saya yakin beberapa 1 atau 2 orang mungkin ada yang pernah ikut seminar properti tanpa modal ya, teman-teman. Pernah dengar nggak Kang Mas Turi? Pernah, sering kelewat tuh iklannya. Tapi ternyata sangat disayangkan Kang. Properti syariah tanpa modal itu menurut saya ya, itu harus dibarengi dengan sikap dan mental kita sebagai pelaku properti itu. Nah, banyak kejadian karena gini, teman-teman, prinsipnya ya. Teman-teman kalau mau buka properti tanpa modal gampang, teman-teman. Intinya satu, ada yang mau ngutangin tanah. Ini saya bahasanya simpel aja ya, biar teman-teman lebih mudah nih dipahami nih. Itemnya cuma ada satu, ada yang ngutangin tanah, teman-teman. Kedua, ada yang mau ngutangin ngebangun. Kalau pengen tanpa modal. Nah, itemnya hanya 2 itu, teman-teman. Item yang paling penting dalam berjalannya properti tanpa modal. Tapi saya kasih tahu nih ke teman-teman. Cipto Junaidi itu tanpa modal tapi bullshit. Betul. Saya katakan betul. Oh ya. Saya katakan betul. Kenapa saya katakan betul? Karena memang ya kita nemu yang mau ngutangin tanah bukan perkara mudah, Pak Mas Turi. Apalagi kalau kitanya masih baru ya di berjalan properti ya. Mau siapa yang ngutangin tanahnya ke kita? Termasuk yang mengutangin bangunannya. Nah, sekarang yang jadi permasalahannya, kenapa bisa sampai mandek? Itu adalah begini, teman-teman. Properti syariah itu kan nggak melibatkan bank ya, tanpa riba, tanpa sita, segala macam. Betul kan? Nah, berarti cash flow atau yang jadi napas si perusahaan ini adalah uang dari konsumen. Nah, uang dari konsumen ini banyak yang menarik uang muka itu kurang daripada 30% ya. Kadang ada yang 10%, ada yang 20%. Jauhlah dari 50%. Kita sebetulnya kalau mau sedikit aman itu ada di angka 50% untuk DP-nya. Tapi banyak yang ngambil rata-rata di angka 30% atau 20%. Nah, itu kejadiannya akan seperti ini, teman-teman. Uang konsumen masuk, itu pilihannya cuma ada 2. Karena uangnya nggak cukup ya, hanya 20 atau 30% yang masuk. Pilihan pertama adalah si developer ini membangun rumahnya. Pilihan keduanya, developer ini membangun tanahnya. Membayar tanah. Karena tanahnya ngutang ya. Berarti kalau kita bangun rumah, tanah nggak akan kebayar. Tapi kalau kita bayar tanah, maka bangunan rumahnya yang nggak akan kebayar. Karena kita nyicilin ke konsumen selama misalkan 5 tahun, 7 tahun, atau 10 tahun. Nah, ini yang jadi banyak gagal bangun. Banyak developer gulung tikar. Nah, sekarang apa fungsinya nih saya kasih tahu ke teman-teman. Di saat teman-teman ngadepin konsumen yang seperti itu, teman-teman bisa bilang, Iskariman aman. Kenapa aman? Kita berandai-andai lah, misalkan contoh Granada Land lah yang udah ada ya Pak Mas Suri ya, yang udah lebih familiar sama teman-teman. Misalkan di Granada Land, ambil aja kita terpaitnya ternyata tanahnya bukan milik Iskariman. Ternyata Iskariman kerjasama dengan pemilik lahan. Sekarang saya nanya, skema pembayaran Iskariman itu cash keras dan cash bertahap 3 bulan ya, nggak ada yang nyicil sampai 5
tahun atau 10 tahun, betul nggak teman-teman? Betul, betul. Nah, dengan posisinya anggap aja tanahnya belum lunas, berarti dalam jarak 3 bulan dia dapat uang dari konsumen, Iskariman udah bisa bayar tanah teman-teman. Makanya Iskariman safety. Koperuna gimana? Nah, banyaklah kasus-kasus seperti itu. Kalau kita udah nyicilinnya panjang, teman-teman, itu berarti teman-teman harus hati-hati. Karena di sini kita nggak melibatkan bank ya. Kalau kita melibatkan bank, simpel. Kita tinggal lihat aja developernya udah akan kredit belum sama bank. Kalau udah akan kredit, pasti legalitasnya aman. Karena apa? Sudah diverifikasi sama banknya. Tapi kalau syariah, karena kita tidak mengandalkan bank, berarti kita harus pintar untuk melihat kredibilitas si developer ini. Berarti kita harus mau tanya sama tetangganya, tanahnya sudah dibebaskan atau belum, betul nggak sama si developer. Terus kita harus lihat lagi developernya udah track recordnya di mana aja sih ngebangunnya. Kalau kayak Iskariman kan, oh udah ada Granada Land, oh udah ada Granada Hill Ciwidey, udah ada Granada Mountain View, udah ada GGP gitu ya, udah banyak gitu. Termasuk proyek-proyek yang selesai pun udah banyak ya, Kang Mas Suri ya. Nah, makanya kan itu salah satu salah satu yang jadi kendala di properti syariah. Nah, makanya banyak pelaku properti syariah cash flow-nya itu diatur oleh pemilik tanah. Begitu dapat duit, oh laku nih jualannya nih Kang Mas Suri nih, buka developer nih, bayar tanah dulu lah, jangan dulu ngebangun. Ini saya butuh nih, anak saya mau beli mobil atau apa, betul nggak Kang Mas Suri? Betul, betul, betul. Itu yang jadi kejadiannya teman-teman. Nah, banyak kegagalan dari properti syariah seperti itu. Nah, kembali lagi, ada lagi kasus yang lain. Ternyata tanahnya tanah perhutani. Banyak ya kejadian ya. Tanahnya tanah perhutani katanya. Jadi tidak bisa dibebaskan. Nah, teman-teman, sebetulnya ini saya kasih sedikit tips yang paling mudah untuk orang awam seperti kita untuk melihat apakah tanah ini perhutani atau memang tanahnya tanah milik warga, milik adat ya bahasanya. Milik adat itu milik dari warga yang bukan perhutani, yang bukan pemerintahan intinya. Tinggal lihat teman-teman. Kalau tanaman yang ditanamnya pinus, terus kayak tanaman hutan-hutan, Pak Mas Turi, hutan-hutan rimba ya, itu sudah bisa dipastikan 100% bahwa itu lahan-lahan perhutani. Kita nggak perlu lihat surat-suratnya. Oh, yang gitu kedua, ya? betul. Yang kedua, pohonnya misalkan kelapa sawit. Nah, hati-hati juga karena PTPN mengelola kelapa sawit. Oke. Terus teh udah jelas ya, teh juga memang ada teh milik warga, tapi kebanyakan teh itu dikelola oleh PTPN. Nah, makanya dengan ada 3 item kita ngelihat tumbuhan ya, ada pinus, misalkan ada kebun teh, ada kebun sawit, itu bisa dipastikan mungkin 90% kalau untuk yang 2 lagi ya, bisa 90% itu bukan tanah milik warga, berarti itu tanah milik perhutani teman-teman. Udah nggak usah ikut kita ngejualin di situ. Karena apa? Akan jadi masalah buat kitanya. Nah, mungkin teman-teman di sini karena kita awam banyak yang kita agak sulit membedakan. Tapi kalau sudah biasa dilatih lah teman-teman gini aja. Kalau biasa ke hutan ngelihat hawanya seperti itu, tanamannya seperti itu, nah berarti itu tanah milik perhutani. Termasuk di Ciater nih, Kang Mas Suri. Ciater kan banyak tuh tanah milik PTPN, milik perhutani, karena kan berbatasan ya di kaki gunung ya. Nah, itu memang banyak kejadian tanah perhutani itu diaku sebagai lahan milik developer dan diperjualbelikan. Padahal kan itu nggak bisa diperjualbelikan ya, karena lahannya lahan milik pemerintahan. Nah, banyak kejadian seperti itu bisa dilihat sebetulnya daripada kasat mata kita sendiri, tanpa harus kita melihat apa sih namanya. Tidak perlu kita harus melihat surat-surat daripada si legalitas tanah tersebut. Kita bisa lihat daripada varietas tumbuhan yang ada di situ. Tapi kalau misalkan tumbuhannya udah dilihat kebun, sawah gitu ya Kang Mas Turi ya. Iya. Kelapa, terus banyak pohon misalkan pohon bambu gitu. Itu udah kemungkinan memiliki warga. Kita verifikasinya juga nggak usah jauh-jauh, kita tinggal hati-hati dengan tanah milik carik. Tanah milik carik itu tanah milik desa ya. Tinggal kita ke desa.
itu tanah aset desa atau bukan. Kalau desa kan pasti tahu ya, betul nggak? Iya, betul ada. Datanya. Nah, itu udah simpel. Salah satu tips kita untuk untuk menjaga supaya kita tidak tertipu dan konsumen yang kita bawa pun tidak tertipu. Castello itu juga tanah HGU PTPN, betul Pak Deddy Junaidi. Tapi kan kalau Castello dia tidak menjual kafling ya, tapi dia adanya tempat wisata dan itu sudah lumrah kalau untuk tempat wisata Pak Deddy, bahwa kalau tempat wisata itu memang rata-rata adanya di tanah PTPN karena kan ngambil posisinya ngambil ini hawa sejuk ya untuk wisata dan biasanya mereka itu sewa per 50 tahun, per 30 tahun. Biasanya sewanya gitu. Jadi itu pasti tanahnya memang milik PTPN dan betul istilahnya adalah HGU ya, hak guna usaha. Kita hanya memanfaatkan. Terkecuali kalau Castello besok lusa bikin kafling gitu ya. Jual kayak kita. Nah, itu lain cerita gitu. Tapi kalau selama ini kebetulan dekat juga sama kita, nah itu. Terus ini apa? Apakah boleh Kang jika konsumen trauma dengan kapling terus kita kasih jaminan kalau kapling gagal bangun atau ada masalah uang mereka kita kembalikan dan apa Iskariman ada jaminan seperti itu untuk meyakinkan konsumen bahwa proyek Iskariman aman dan amanah. Nah ini pertanyaan bagus banget nih Kang Mas Turi ini. Iya ini. Nah, Kang saya langsung jawab ya. Boleh. Mas Raka ya, Mas Raka Wirama nih. Nah Mas Raka, nanti kan kita ada PPJB ya. Setiap konsumen itu betul nggak Pak Mas Turi ada PPJB? Betul. Nah, boleh dilihat sama teman-teman sendiri, baik yang di Project GL, di Project GWC, atau di Project manapun milik Iskariman, itu ada pasal terakhir yang menyebutkan bahwa jika terjadi sesuatu hal, developer tidak tidak bisa menunaikan kewajibannya untuk membangun, kurang lebih seperti itu ya bahasanya, itu uang akan dikembalikan. Di PPJB pasal terakhir itu ada. Buat teman-teman marketing juga yang in-house, kalau memang belum tahu, sok dibaca PPJB di pasal terakhir itu ada. Nah, ini juga buat marketing freelance yang belum tahu PPJB atau belum pernah closing, jadi ilmu baru nih. Ah, betul. Jadi PPJB itu perjanjian prajual beli ya, kemarin sempat dibahas ya sama kita ya. Oke. Nah, kalau konsumen tanya-tanya apakah lahan hijau atau lahan kuning, gimana bedainnya Kang? Dari Pak Mulyadi. Pak Mulyadi kalau untuk ini namanya kita sebutnya adalah RT/RW ya, Pak Mulyadi ya. Rencana tata wilayah, tata ruang dan tata wilayah. Hijau, kuning, abu-abu, ada satu lagi tuh Pak, abu-abu itu untuk kawasan industri. Itu sulit dibedakan dengan kasat mata. Karena ada kadang-kadang di posisinya kita lihat ini seperti untuk lahan hijau, tapi ternyata lahannya kuning. Begitupun sebaliknya. Itu ada yang nyempil. Ini mau tidak mau kita harus bisa akses ke pemerintahan PUPR setempat. Cuman dari sekitar beberapa tahun ke belakang, saya kasih spill-nya aja ya Pak Mas Turi ya, biar makin pintar nih. Itu gampang Pak ngeceknya. Sekarang semua bisa dicek secara online. Nah, Bapak tinggal ketikkan Gistaru. Nanti Gistaru kan? Gistaru, nanti tinggal masukkan koordinatnya di mana, itu langsung keluar lahannya hijau, kuning, abu-abu, ungu, atau zonanya merah, LSD, itu semuanya ada di situ. Tinggal dilihat di Gistaru. Sudah bisa diakses online seluruh Indonesia. Oke. Di Gistaru itu ada. Kalau saya dulu zaman beberapa tahun ke belakang harus berangkat dulu ya ke dinas untuk ngecek itu. Tapi kalau sekarang mah gampang, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya tinggal dicek aja di Gistaru, itu semuanya udah kebuka. Oke. Kalau itu milik perhutani, lahannya kenapa kok developernya bisa memasarkan? Seharusnya kan sebelum developer perhutani bisa mencegah calon buyer jadi korban. Nah, gini. Ini pertanyaan dari Pak Syuhada ya, Pak Syuhada. Kita nggak bisa pungkiri di dunia, di negara kita lah terutama, itu banyak oknum Pak. Banyak yang bekerja sama sebetulnya. Sebetulnya mereka tidak, kadang-kadang mereka membalutnya bahasanya tidak menjual Pak.
gitu. Mhm. Bahasanya tidak menjual, tapi ada beberapa yang memang bilang betul menjual, padahal katanya perhutani Pak Mas Turi itu ada. Oh, iya iya. Cuman ya mau tidak mau, karena gini ya, kalau si apa namanya perhutani sendiri tidak mungkin mereka bisa mengkontrol daripada siapa yang jadi rekanan mereka dan apa yang dilakukan jadi rekanan mereka. Mhm. Kalaupun ada controlling, itu memang ada periodenya ya, mereka secara periodik, tidak mungkin setiap hari. Nah, makanya biasanya rata-rata ketahuannya itu adalah setelah kontrolnya dari perhutani itu, Pak Syuhada. Nah, Gitu. berarti iya tadi ya lihat hati-hati juga ya Bapak Ibu sekalian. Nah Harus, tadi Pak harus. Suhada juga ini Kang, kalau Kafling Iskariman bisa nggak konsumen lihat legalitas lahan kaflingnya? Sangat bisa ya. Sangat-sangat bisa Kang Mas Turi, cuman mohon maaf nih Pak Syuhada untuk kalau ada konsumen yang memang mau lihat legalitas lahannya, kita tidak bisa share via WA ya, karena itu berhubungan dengan dokumen yang penting. Kita takutnya disalahgunakan. Jadi kalau memang ada konsumen yang ragu dengan legalitas dan ingin melihat legalitasnya secara langsung, silahkan tinggal datang ke kantor masing-masing ya. Kalau kayak di Cilacap silahkan datang ke Ciater. Kalau di Ciwidey silahkan datang ke kantor Ciwidey untuk menanyakan secara langsung fisik daripada legalitas lahan tersebut. Sudah ada kok Pak, kemarin konsumen Pak Dede ya, itu sempat Pak Yudi itu sempat datang ke Ciater, itu mereka meminta melihat secara langsung legalitas yang kita miliki apa. Dan kita buktikan, cuman kita mohon maaf tidak bisa untuk didokumentasikan. Iya, kalau Gitu. sekarang kan zamannya edit. Nah, itu yang kita khawatirkan. Inilah sebenarnya juga menjadi fungsi ya Kang Tirta, bahwa Betul. kalau kemudian ada konsumen ragu dengan legalitas, ayo survei dulu ke lokasi proyek gitu. Nah, itu kan betul. Itu malah jadi apa ya? Jadi senjata buat kita buat nge-push konsumen itu survei ke lokasi sekalian lihat legalitasnya. Nanti insya Allah di tiap proyek itu kan biasanya ada tim legalnya. Nah, kayak di kita ada namanya Padia ya. Nah, nanti kalau di Ciater bisa langsung untuk ke Padia menanyakan perihal daripada legalitasnya, minta ditunjukkan, itu boleh. Boleh, karena itu satu keterbukaan ya dari kita ya, Pak Mas Surya. Cuman mohon maaf tidak bisa didokumentasikan. Tadi yang disebut Distaru ya Kang ya. Ini pada nanya. Gistaru. Apa tuh singkatannya? Nah, boleh deh ditulis deh singkatannya Gistaru itu apa tuh? Atau boleh ditulis ya, biar nanti teman-teman bisa screenshot dan bisa menjadi bahan ya untuk kemudian cek-cek juga gitu yang tadi sampaikan Kang Tirta. Wah, ada banyak nih, Gistaru, Gustaru. Yang penting bukan Gustaru. Jadi Gus-gusan. Nah, sudah saya ketikkan ya, Gistaru. Gistaru, G. Gistaru, iya. Gistaru. Nah, itu di Gistaru itu bisa nanti tinggal masukkan koordinatnya ya. Oke. Nah, Kang, ini ada pertanyaan mungkin dari mewakili konsumen nih dari Mitra Pak Widyadi. Apakah semua tanah kafling Iskariman aman dari abrasi maren cabut? Itu apa tuh Kang? Abrasi itu istilah abrasi itu sebetulnya kan pengikisan tanah kan. Itu biasanya terjadinya sebetulnya di daerah pantai ya. Makanya kenapa pantai ada yang tidak berpasir, itu biasanya sudah kena abrasi. Nah, jadi tinggal sisa karang-karang aja. Mungkin dari kalau yang ini saya simpulkan ya Pak Widayat ya. Pak Widayat mungkin bukan abrasi ya, tapi lebih ke aman dari longsor atau enggak mungkin ya. Karena kan kita rata-rata di daerah pegunungan ya Pak Mas Turi ya, termasuk yang di Anyer pun kan enggak di bibir pantai ya. Iya betul. Nah, cuman gini teman-teman yang harus dipahami sama teman-teman. Yang pertama, Iskariman itu sudah sudah memiliki semua ahli di bidangnya, termasuk daripada ahli di bidang teknik itu sendiri. Nah, yang perlu diketahui adalah lahan yang paling bagus, Pak Mas Turi, itu yang paling stabil, tidak rawan ya, mau longsor atau apapun itu adalah lahan yang diciptakan oleh alam sebagaimana mestinya. Nah, makanya kenapa seperti di Ciater kita enggak terlalu banyak bermain alat berat dan merubah kontur.
Karena kontur yang paling bagus itu adalah kontur yang diciptakan oleh alam. Sebagus-bagusnya manusia menciptakan ya, tetap ada yang lebih sempurna hasil ciptaannya. Betul nggak Pak Mas Turi? Iya, betul. Nah, makanya kita nggak rubah. Tapi pasti dari segala, kalaupun misalkan kayak di GL ya, ada perubahan ya di blok F sama blok B ya, kalau nggak salah, blok B8. Setahu saya ada perubahan sampai kita turunkan alat berat. Itu sudah dihitung sedemikian rupa supaya tidak terjadinya longsor. Malah saya lihat juga seperti ada di blok E, kalau nggak salah saya lupa berapa itu, sampai dibuatkan turap ya, atau DPT, dinding pembatas tanah, untuk mengantisipasi supaya lahan itu tidak longsor. Jadi pasti sudah kita antisipasi Pak Widayat ya, untuk itu. Memang tidak akan ada satu orang pun yang bisa menjamin bahwa lahan Iskariman itu akan aman 100% dari bencana. Betul nggak Pak Mas Turi? Betul, itu di luar kuasa. Saya juga kalau disuruh ngejamin itu mantar dulu gitu ya. Itu kan jaminannya harus dari yang punya, bukan dari saya gitu. Harus dari yang punya kita semua, harus dari Allah Subhanahu wa taala itu jaminannya gitu. Tapi seenggaknya kita akan seminimalisir mungkin hal itu. Dengan tadi ya, kita tidak terlalu banyak merubah alam. Gitu Pak Widayat. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ya ini menjadi sharing juga ya sama Kang Tirta ya, kita sambil sharing ya Kang, tentang gimana sih calon buyer handling dan bagaimana caranya kita komunikasi yang baik dengan calon customer dan buyer itu sendiri. Nah, mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu yang atau kendala gitu ya, Kang, kok saya susah banget ngajak calon buyer itu karena mungkin ya komunikasi atau kemudian ngajaknya salah. Boleh dong di-share juga di sini ya kendalanya apa gitu ya. Biar mungkin juga nanti bisa sharing juga di sini nih sama Kang Tirta, mungkin bisa bantu ilmunya jawabnya seperti apa gitu ya yang baiknya. Betul. Jadi lebih kepada hal-hal yang langsung nih jalan gaspol gitu ya. Tapi kalau teman-teman belum ada pengalaman untuk kemudian mendatangkan calon buyer, boleh juga ditanya di sini gimana sih sebenarnya memanfaatkan atau memberikan mengoptimalkan ring 1, maksudnya seperti itu kali ya. Betul, jadi seperti apa sih, boleh juga nanti teman-teman bisa cek ataupun di kolom chat gitu ya, nanti kita bacakan dan juga nanti Kang Tirta juga bisa sambil sharing-sharing. Nah, ini menarik nih, Pak Mulyadi nih. Boleh dong Pak Mulyadi kalau on cam. Pak Mulyadi nih. Oke, Pak Mulyadi boleh, Pak Mulyadi sambil ngobrol Pak Mulyadi. Nih, kata Pak Mulyadi lagi nggak bisa on cam ya kayaknya ya Pak Mulyadi ya. Nih kata Pak Mulyadi biasanya begini nih, kalau saya biasanya cabui bilang lokasinya jauh. Nah, bener itu Kang, banyak kan. Nah, Pak Mulyadi mangga Pak. Ada. Nah, Pak Mulyadi. Siap. Iya itu sering kendala begitu Pak, apalagi udah kita kasih map, dia lihat mapnya malah lebih jauh kelihatannya itu. Nah, ini Pak Mulyadi. Gimana jawab yang ampuh itu supaya melunakkan calon buyer itu Pak, Kang? Jawaban yang ampuh ini Pak Mulyadi ya, ini harus berbarengan dengan kita menanamkan dulu nih mindset kita dulu nih ke calon buyer. Nih, mindsetnya apa? Yang bilang seperti ini Pak Mulyadi, biasanya mindset beliau itu adalah mindset dia akan beli rumah. Bukan untuk investasi kafling ya. Betul, dan bukan untuk berwisata. Coba saya nanya gini, kita sama-sama tahu ya jarak ke Ciater itu kurang lebih dari Jakarta sekitar 2 jam atau 3 jam ya Pak Mas Turi ya? Betul. Betul nggak? Bilang dia jauh, atau ke GL lah, ke GL, Cikarang GL 2 jam ya Pak Mas Turi ya? Betul. Orang masih bilang jauh, tapi mereka nggak keberatan tuh berangkat ke Pangandaran yang bisa makan waktu 8 jam, 10 jam. Betul nggak Pak Mas Turi? Karena apa? Mindset di benak mereka bukan untuk huni, tapi mereka untuk wisata. Nah, selama teman-teman memberikan mindsetnya ini untuk huni, ini pasti pertanyaan ini akan selalu muncul, Pak Mulyadi. Walaupun kita tidak bilang langsung ya bahwa ini untuk huni, kita untuk investasi, tapi si calon buyer kita itu masih berpikir bahwa dia akan menghuni di sana.
Kalau kita bicaranya wisata mah Pak, bicaranya kita mau liburan nih, betul nggak? Udah nggak bicara lagi jauh atau dekat. Karena apa? Kalau yang dekat, misalkan dari Jakarta, yang dekat-dekat mau di mana Pak Mas Turi? Betul nggak? Ya nggak bakalan ada yang view-nya gunung. Betul nggak? Ya pasti harus jauh Pak, karena kita mau wisata Pak, bukan mau huni. Tapi kalau kita bicaranya huni, ya saya sendirilah. Disuruh tinggal di GL gitu ya, kegiatan di Jakarta, ya nanti dulu gitu ya. Nah, karena itu mindset-nya, Pak. Mindset yang diterapkan itu adalah mindset mereka itu huni. Terus mereka bilang, ya jauh ke sana. Lah, Pak, kan Bapak nggak tinggal tiap hari di sana. Kan memang untuk liburan. Betul nggak? Betul. Nah, itu. Jadi mindset-nya, Pak, yang salah itu sebetulnya. Kalau kita mindset-nya, bukan kita sih ya, terutama ya, mindset konsumennya rata-rata. Bahwa dia mindset-nya itu masih untuk huni. Tapi kalau kita sudah mindset-nya untuk investasi, apalagi untuk wisata ya, tadi sempat di awal saya bilang wisata di tanah sendiri. Mereka kan mindset-nya wisata, Pak. Ke Jogja aja nggak bilang jauh, Pak. Dari Jakarta ke Jogja, kalau bicaranya wisata. Tapi coba kalau dia suruh tinggal di Jogja, tiap hari bolak-balik Jakarta-Jogja, ya pasti nggak bakalan mau, Pak. Betul nggak? Nah, mindset-nya. Jadi kita harus merubah daripada si mindset konsumen sendiri. Kalau jauh, ya memang harus jauh, Pak. Kalau dekat di Jakarta, mana ada yang misalkan ya kayak Ciater. Di Jakarta mana ada, Bu, air terjun. Ya mau nggak mau kalau pengen air terjun harus jauh ke Ciater. Nah, itu Pak Mulyadi mungkin. Oke. Dan sedikit sharing juga dari saya yang pernah kemudian dapat ilmunya dari Coach Rizky, kalau kemudian dikatakan ini mah jauh. Nah, ini Bapak Ibu sekalian mungkin bisa disampaikan tidak perlu menyampaikan jarak berapa kilometernya. Betul. Tapi disampaikan adalah menitnya gitu. Cuma 10 menit Pak, tapi jangan kalau dikatakan 10 menit kan bisa jadi kemudian kilonya banyak gitu ya, 10 kilo. Tapi sampaikanlah cuma 10 menit. 10 menit. Wah, tidur bentar udah nyampe nih. Jadi selalu sampaikan kemudian waktu gitu, jarak tempuh waktu. Cuma 30 menit. Itu juga mungkin bisa menjadi solusi ya untuk kemudian disampaikan ke calon konsumen. Betul. Sama biasanya nih teman-teman kayak Pak Dede nih, itu biasanya Pak Mulyadi ya, mereka itu tidak langsung men-share begitu aja Sherlock daripada lokasi tersebut. Karena kalau mereka sudah Sherlock dan mereka melihat, udah begitu ngelihat di atas 2 jam, udah malas duluan. Daerahnya udah, misalkan kayak Ciater ya, daerahnya daerah Ciater, sok aja dulu, ibu jalan dulu, nunggu dulu mereka jalan, baru Sherlock mereka kasih. Biasanya kayak begitu, Pak. Itu tipsnya dari teman-teman. Jadi tidak langsung konsumen menanyakan, misalkan si Cabu itu tanyakan, lokasi detailnya di mana, Sherlocknya di mana. Mereka itu jarang, sangat jarang sekali ngasih Sherlock. Boleh ditanya ke teman-teman. Karena kalau udah ngasih Sherlock, itu ya biasanya seperti itu. Jauh apa segala macam. Masih mending kita mengkanter ya. Intinya gini teman-teman. Cara kanter terbaik itu adalah kalau kita face to face dengan si buyer. Tapi kalau kita via WA, waduh nggak disaranin deh. Via WA tuh sangat tidak disaranin. Jadi kalau kita di WA itu kita hanya membicarakan globalnya aja dulu produknya. Setelah itu, setelah mereka datang ke lokasi, baru kita presentasi yang betul-betul matang dari A sampai Z ke mereka. Gitu Pak Mulyadi mungkin yang bisa. Boleh juga mungkin nanti Kang Tirta ataupun nanti Pak Dede ya, atau yang punya pengalaman yang kemudian mengatakan calon konsumennya, wah ini mah jauh Kang. Nah, gimana sih kemudian merayu-rayunya gitu ya. Kalau Kang Tirta sendiri gimana Kang Tirta tuh? Biasanya kan ya namanya di lapangan biasanya waktu belum jadi sales dan sebagainya gitu ya. Betul. Kang ini malah agak jauh gitu ya. Itu gimana Kang Tirta untuk kemudian nyampaikan? Nah, kalau saya sih apa ya? Ada sih beberapa yang bilang bahwa ini lokasi jauh gitu ya Kang Mas Turi ya. Tapi saya sedikit tips ya. Saya tuh nggak pernah ngajak konsumen itu survei, Kang Mas Turi. Ayo Pak main aja lah. Bapak Ibu main aja dulu ke sini ke Granada Land. Kalau dulu kan zaman Granada Land ya. Iya betul. Main aja dulu ke Granada Land. Insya Allah gratis kok. Tiket masuknya kita gratisin. Jadi kita memang ngajaknya bukan ngajak survei Pak.
Karena kalau ngajak survei benak mereka itu mereka harus beli. Iya. Tuh, yuk kita wisata yuk, wisata gratis. Kalau kayak sekarang nih mumpung lagi viral kan, lagi viral ya. Masalah air terjun, masalah curug. Yuk Pak, kita lihat yuk ada curug yang bagus tuh di Ciater yuk, kita main-main yuk ke sana. Misalkan Main aja dulu gitu ya. benar, misalkan nih Pak Mulyadi nih punya teman teman atau kakak atau saudara gitu ya. Yuk, main yuk ke sana yuk. Ke Ciater, ke GWC, kita lihat air terjun di sana. Bagus loh, air terjunnya tertinggi di Kecamatan Ciater. Yuk, ya tuh main-main ke sana. Nah, kayak begitu, kan? Jadi kayak begitu, enggak yang langsung to the point bahwa kita ngajak survei. Iya, siap. Gitu. Nah, ini Boleh sharing Kak Tirta? Pak. Oke, wah Pak Edi ketemu lagi nih Pak Edi. Makasih Bang Tirta, Mas Turi nih. Pada hari ini banyak ini tip-tip yang dikasih Kang Tirta, makasih banyak nih. Langsung ke praktek ini kayaknya. Kang Tirta, Bang Mas Turi, teman-teman, ini cuma sharing, cerita aja ya, sharing apa yang kita pernah alami, siapa tahu nanti Kang Tirta bisa cari ada solusi atau apa gitu. Siap Pak Edi. Saya kan kurang lebih 2 bulan ya dari Maret itu ya. Kebetulan saya termasuk orang yang gatek dan nggak ngerti digital marketing, baru ini. Karena baru otomatis ya ring 1 lah kemungkinan yang kita bisa itu gitu ya, kita kemungkinan yang potensial gitu ya. Betul. Saya pernah nawari Kang Tirta ini beberapa teman gitu ya. Ya selalu ya kebetulan ya kenapa kemarin tempo hari saya selalu concern legal, responnya selalu terkait legalitas terus ini Kang Tirta ini. Oke. Saya cerita dulu Kang Tirta ya, nanti biar boleh. enak. Siap. Nanti pokoknya kalau saya bisa jawab, saya pasti jawab Pak Edi. Ada beberapa teman ya, saya taruhin ke Kanar Puncak 2, selalu responnya, itu jangan-jangan kalau jonggol mindsetnya selalu pikirnya, mohon maaf, pasti jonggol tanda kutip aja pasti. Oh itu karena ini, waduh. Kita kan berusaha meyakin, ya lihat jonggol, ya lihat posisinya juga kan semua bisa dicek semua, saya bilang gitu. Tapi kayaknya mindsetnya dia nggak nanya kondisi nanti itu coveringnya gimana, ini bentuknya. Selalu yang pertanyaan lonjol itu selalu kalau Puncak 2 itu identik dengan jonggol gitu. Kita tahu jonggol itu tanda kutip, tapi kan nggak semua seperti itu gitu Kang. Kebetulan saya temuin tuh berapa kali itu seperti itu terus gitu. Ini kebetulan ring 1 semua itu teman-teman yang kita udah kenal gitu maksud saya gitu. Lalu seperti itu. Ya akhirnya ya ada nggak jadi, ada satu lagi yang sampai yang saya pikir wah bisa goal nih, udah tanda ngasih booking gitu. Akhirnya batal juga kemarin pas mau taken kasusnya, saya bilang kena tempo hari ke Kang Tirta itu. Karena PBJB dia merasa wah itu kan nggak bisa karena ada mungkin info dari mana nggak tahu isu dari mana, itu kan belum tentu bisa dipastikan untuk bisa dihamili gitu Kang Tirta. Ini kan keterangan tadi Kang Tirta cerita itu ada. Ya, menurut saya sih pemikiran saya, waduh, kenapa selalu respon legal terus di pikiran saya. Kebetulan yang saya alami Kang Tirta ini, selalu katanya yang tanah tanda kutip yang jonggol, yang ini cuma PPJB doang gitu, kan nggak, itu kan bukan sesuatu hak milik gitu, itu kan itu hanya bukti transaksi doang, sesuatu yang belum kepemilikan, ibaratnya kalau kendaraan itu belum BPKB gitulah ya. Jadi kayak gitu Kang Tirta, selalu arahnya ke situ terus gitu. Nah, terus sampai yang terakhir ini yang kemarin batal itu satu yang udah tinggal PBJB aja, tinggal tanda tangan aja tiba-tiba batal gitu Kang Tirtain. Karena apa? Dia kayaknya nggak yakin itu, waduh ntar bisa milik, kan ada kalau dia bisa lunasin sekaligus langsung lunasin Kang Tirta, langsung lunasin, tapi itu kan proses waktu, siapa yang bisa menjamin dari PBJB sampai sertifikat milik itu muncul gitu loh. Nah ini sih tadi yang Kang Tirta nggak tahu tadi bilang di pasal berapa di PBJB itu, kalau nggak tahu ini saya tahu bersama, kalau itu ada poin yang bisa lebih meyakinkan kali ya, mungkin bisa menjamin sampai diyakin bahwa itu bisa disertifikat, maksudnya sampai milik gitu, mungkin bisa lebih menguatkan kali, biar meyakinkan developer gitu. Padahal kita udah arahkan untuk kita ke legal kan, ke Sario atau mana deh kantornya? Sario ke sana. Dia nggak mau, kan kita rasanya belum puas kan, kita kalau jadi bukan karena isu bukan apa, tapi memang kita buktikan kan kalau memang
memang ini nggak ada masalah atau masalah kan bisa kelihatan nanti di legalitas itu kan. Nah, bukti terakhirnya tapi kayaknya udah keburu, kayaknya udah perasaan namanya orang nggak percaya, nggak yakin itu ya udah susah juga gitu. Itu kondisi Kang Teta, memang ada sisi seperti itu yang kadang-kadang itu yang saya alamin itu Kang Teta. Siap. Oh, apa itu gimana yang seperti ini gitu Kang Teta? Siap. Terutama ring satu berarti yang kita udah kenal temen gitu ya. Terima kasih Kang Teta. Siap Pak Edi, sama-sama Pak Edi. Ini Pak Edi, saya jawabnya ini tips global dulu ya Pak ya. Kita bicaranya tips teknik dulu nih untuk menghadapi konsumen seperti ini ya. Sebentar. Nah gini Pak Edi, yang pertama, kalau posisinya buyer Pak Edi ini potensial, betul-betul potensial Pak Edi, saya sarankan Pak Edi untuk menawarkan proyek kita yang di Ciwidey. Dia tidak bisa meyakinkan dengan posisi proyek yang lain ya. Karena apa? Di Ciwidey sendiri itu kan bisa langsung SHM ya Kang Mas Turi ya, kalau nggak salah ya. Betul. Nah, bisa ditawarkan untuk ke sana. Tapi kita bicaranya itu hanya solusi instan sebetulnya untuk permasalahan dari Pak Edi ya. Tapi Pak Edi, gini ya, kalau kita bicara legalitas Pak Edi, itu untuk orang-orang yang paham betul sebetulnya tidak terjadi kekhawatiran harusnya Pak Edi. Kenapa tidak harus terjadi kekhawatiran? Karena gini, kita bicaranya karena kepemilikan ya, hak milik ya Pak Edi ya. Kalau hak milik Pak Edi, kita beli lahan di mana asal jangan posisi yang tadi ya, yang saya sebutkan ya, yang tanah milik pemerintah apa segala macam. Selama itu masih tanah adat, Pak Heri, itu semuanya bisa dimohon jadi sertifikat. Sekarang jangankan lahan kita yang notabene-nya anggaplah dalam wilayah kapling ya, yang kadang dekat dengan pemukiman ya, Pak Edi ya. Untuk lahan yang posisinya di samping sungai sekalipun, itu kan padahal ada GSS ya, garis sepadan sungai. Bisa sampai 30 meter, Pak Edi. Betul nggak? Itu sertifikatnya tetap bisa keluar, Pak Edi. Hak milik, tetapi nggak bisa dibangun. Jadi kalau bicaranya hanya hak milik saja, sebetulnya tidak harus jadi kekhawatiran. Nah, cuman tadi mungkin dari bahasannya kan, mereka masih menganggap bahwa legal AJB ini bukan bukti kepemilikan. Ini bukti transaksi. Betul. AJB itu adalah bukti transaksi. Bukan bukti kepemilikan yang dikasihkan oleh pemerintahan setempat ya. Tapi AJB itu adalah dasar untuk menerbitkan kepemilikan sertifikat. Jangankan yang masih tanah adat ya, Pak Mas Turi, Pak Edi, teman-teman. Tanah yang sudah sertifikat aja, kita jual, misalkan Pak Mas Turi mau jual nih ke saya nih, suratnya sertifikat, ya harus AJB lagi. Dari Pak Mas Turi ke saya, baru dibalik nama. Nanti istilahnya balik nama, bukan pembuatan sertifikat. Kalau untuk yang di awal. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada kekhawatiran sama sekali harusnya oleh si konsumen ini kalau kita bicaranya hak milik. Terkecuali kalau lahannya memang lahan sengketa ya Pak Edi ya. Dan memang betul, saya pun nggak bisa memungkiri ya. Kalau kita udah bicaranya Jonggol, Puncak 2, banyaklah hal-hal negatif ya. Perihal lahan di daerah sana ya Pak Edi ya. Jadi limitnya udah langsung itu nongol. Udah banyak banget. Cuman kalau saya biasanya tipsnya nih Pak Edi, kita bicara tips ya. Kalau bicara tips itu bisa jadi baik dijalankan ya ke orang itu, bisa jadi berjalan dengan baik, bisa jadi enggak Pak Edi. Jadi kalau saya biasanya gini Pak, misalkan datang nih ke Granada Land ya, betul nggak? Terus dia menanyakan perihal kepemilikan nih, dia masih ragu, betul nggak? Saya biasanya bilang gini, Pak, Bu, Granada Land ini kita sudah berdiri ini jalan tahun ketiga, Bapak Ibu. Ini Granada Land udah dibangun kayak begini. Anggap ajalah Ibu, karena kita kan wilayah Jonggol ini banyak negatifnya ya Bu ya, Pak. Iya betul Kang, banyak negatifnya katanya. Gini deh,
sekarang anggap aja kita ada kepemilikan ganda lah seperti yang sudah terjadi di daerah Jonggol gitu kan ya Pak ya, betul nggak? Saya bilang tuh, kita udah berdiri 3 tahun Bu, terus lokasi kita sudah jadi seperti ini. Kalau betul kita kepemilikan ganda, kira-kira dari tahun pertama, tahun kedua, itu sudah akan ada yang gugat nggak Bu? Apalagi lihat lokasinya udah kayak begini. Betul nggak Pak? Alhamdulillah selama 3 tahun proyek ini berdiri, kita nggak pernah tuh Pak digugat masalah double kepemilikan. Betul nggak Pak? Karena kan kalau sengketa itu munculnya nggak mungkin sampai bertahun-tahun Pak. Biasanya munculnya di awal. Kalau untuk proyek-proyek besar seperti ini. Itu jarang sampai di akhir. Terkecuali kalau orangnya memang orang Amerika gitu ya, Pak Masturi, nggak ada di Indonesia, nggak kelihatan sama mata dia gitu. Mungkin potensinya bisa seperti itu. Tapi kalau bicaranya kita kepemilikannya rata-rata masih di Indonesia ya, apalagi dengan luasan sebesar itu kan nggak mungkin milik satu orang ya, Pak Masturi. Sampai GL 48 hektar ya, nggak tahu tuh perluasan lagi atau enggak gitu, Pak Ahem. 48 hektar Pak, kecil kemungkinan itu hanya pemiliknya 1 orang. Berarti pemiliknya itu biasanya lebih daripada 1 orang. Kalau kita bermasalah itu pasti kita sudah digugat dari awal oleh pemilik yang awalnya. Gitu Pak. Tapi saya gini Kang Teta, saya pernah itu ada calon bayar juga sih. Dia nge-share saya YouTube. Betul. Itu ada masalah apa? Kayaknya intinya nggak bisa disertifikasi. Tapi kebetulan ada jawaban sih, ada klarifikasi dari YouTube juga. Saya bisa share langsung gitu. Betul. Kebetulan ini antisipasi, saya suka nanya kayak gitu. Bener ya nanya. Ada 2. Kebetulan ada jawabannya udah ada kebetulan di YouTube juga. Saya langsung share juga, jadi langsung clear gitu. Betul. Terus, ini satu lagi Kang Tirta, ini satu lagi kelewat itu ya. Jadi kan semua customer gini yang tadi kembali ke AJB Kang Tirta, kan nggak semua itu persepsi customer itu bayangkan kan kalau di brosur kan sampai AJB gitu kan. Persepsinya sama orang awam itu Kang Tirta, itu bayangan dia itu udah sertifikat milik AJB atas sertifikat itu kadang-kadang yang saya sering kemarin kebetulan saya nemuin seperti itu Kang Tirta itu yang terakhir kayak gitu. Jadi kan kalau di situ kan AJB doang kan yang kita suka di explore ke customer itu kan gitu. Tapi kan tidak pernah secara real itu kita kan mungkin di strategi kita kali kita nggak mau ngomong ini belum sertifikat atau tidak sertifikat nggak pernah terungkap karena itu kan mungkin strategi bagian dari kita kali. Tapi itu kadang nggak semua customer juga paham juga gitu kan kita. Oh ini AJB terakhirnya kemarin juga gitu yang siapa yang saya itu AJB atau ada atas sertifikat gitu dia kayak gitu Kang Tirta yang yang pernah alami juga gitu. Terus Kang Tirta, makasih banyak nih. Sami-sami Pak Edi. Sebetulnya gini sih Pak, kalau perihal daripada teknik pemasaran ya Pak ya, Pak Edi ya. Pak Edi pernah nggak ngelihat ada iklan perumahan yang pasang di brosurnya itu mereka bebas banjir? Pernah nggak Pak? Yeah. Itu sebetulnya blunder Pak buat developernya. Karena apa blunder? Berarti notabene-nya dia berada di kawasan yang banjir. Makanya dia pasang iklan bebas banjir. Tapi kalau dia sudah pede bahwa di awal ini kita ini bukan ada di lokasi bebas di lokasi banjir, itu biasanya tidak dicantumkan Pak. Nah, begitupun kita yang jadi strategi kita ya. Tapi kan nanti kita pun di lapangan kan pasti penerangan lagi ya perihal AJB. Nanti sama koordinatornya apa segala macam. Nah, kenapa di iklan kita mencantumkan free AJB gitu ya. Tidak yang gamblang gitu ya Pak ya. Betul. Karena gini, kalau kita terlalu menjamin gamblang berarti sebetulnya ada keraguan di diri kita bahwa ini tidak akan AJB sertifikat ini akan sulit diterbitkan. Gitu Pak. Jadi karena kita posisinya pede, kita merasa tidak perlu mengkonfirmasi hal itu. Nah, itu Pak sebetulnya strategi yang kita pakai untuk pemasaran. Tapi Kang Teta yang poin terakhir di PPJB itu udah bisa disertifikat nggak Kang Teta yang tadi Kang Teta tadi awal bahas? Betul.
Gini Pak, kalau yang kita jamin di PPJB itu, karena kan posisinya kita jual beli nih Pak, betul nggak? Dan kita menjamin itu bahwa kita free sampai AJB, betul nggak Pak? Dasarnya kan itu ya kita. Nah, jadi yang kita cover sejauh ini adalah sampai ke AJB-nya sendiri. Tapi kalau kita memang memerlukan untuk si konsumen itu untuk dinaikkan jadi sertifikat Pak, kalau beliau misalkan nanti kan diketemukan misalkan sama kita ya, diurus ya, kita kan akan pertemukan dengan notaris. Betul nggak Pak? Nah kan berarti notaris sendiri itu sudah jadi jaminan bagi dia bahwa ini memang akan diproses jadi sertifikat. Karena kan notaris sendiri untuk menjamin hal itu tidak sembarangan Pak. Dia pun kan ibaratnya yang dia pertaruhkan itu SK prakteknya dia loh Pak. Betul nggak? Bukan sembarangan. Notaris berani menjamin berarti dia pun memang ya menjamin bukan dalam artian jaminan kosong ya, tetapi dengan jaminan profesi dia, kenotarialan dia gitu Pak. Nah itu pun sudah jadi satu jaminan yang cukup menurut saya untuk sampai ke arah sana. Gitu. Oke, siap-siap. Nah ini juga menjadi maklumat juga ya buat Bapak Ibu yang masih awam terkait legalitas bahwa ya awalnya adalah PPJB ya. Betul. Sebelum kemudian AJB pasti harus ada PPJB terlebih dahulu. Betul. Baru kemudian bisa terbit PPJB walaupun ya di kita adalah PPJB-nya adalah kolektif gitu ya. Itu yang kita kemudian sampaikan. Ya kalau misalkan ada konsumen yang masih belum percaya dan sebagainya, solusinya tadi ayo main dulu ya gitu ya. Kalau kasih project atau ayo langsung datang ke kantor legal kita gitu ya untuk diskusi lebih jauh tentang legalitas dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa lebih meyakinkan calon customer kita. Cuma perkalanya adalah konsumen yang kemudian kekeh tidak mau datang ke kantor legal kita atau ke lokasi proyek kita sehingga kemudian ya sudah mungkin ada informasi di luar sana yang akhirnya jadi ragu-ragu, yaitulah di luar kendali kita. Betul. Ya mungkin solusinya adalah dengan cara kemudian bisa tetap jalin silaturahim, tetap kemudian Pak Edi juga ya, justru kalau Pak Edi kemudian tiba-tiba menghilang, nggak jual properti, wah langsung calon teman Bapak tadi itu bilang, wah ternyata benar penipuan. Itu jangan sampai kayak gitu tentunya gitu ya. Terus kemudian betul Kang. Itu takutnya jadi image-nya. Ini kalau Pak Edi masih lanjut, tapi kalau nggak lanjut berarti benar katanya benar juga. Iya, itu benar Pak Edi, benar. Justru kalau seandainya yang malah nggak lanjut malah jadi bahaya bumerang ya. Dan Pak Edi sendiri tahu ya legalitas di Sekaliman ini sudah aman banget gitu. Tentang proyek kita Pak Edi boleh share proyek yang di GHC ya, yang di Bandung dengan sertifikat di GRR hingga akhirnya pada akhirnya nanti konsumen Bapak ya yang kemudian tadi gagal batal, oh ternyata Pak Edi masih dijual beli properti dan properti ini developmentnya sama Iskariman gitu ya. Oh ternyata Iskariman makin luas lagi. Wah saya jadi nggak enak nih sama Pak Edi nih. Kemarin mungkin ragu, salah saya hubungin lagi. Nah itu sama bisa juga tuh Pak Edi. Nanti kan kalau memang udah ada Pak Edi kebetulan koordinatornya siapa ya Pak Edi ya? Kang Rizal. Oh Kang Rizal. Nah nanti bisa tuh kalau nanti ada serah terima SHM tuh yang dari GHC kan ya Kang Mas Turi ya, serah terima SHM tuh dokumentasinya bisa minta ke Kang Rizal, nanti kan bisa di-share juga tuh ke calon konsumen kita gitu. Iya, itu juga sebagai meyakinkan konsumen kan kita ya, oh udah ada yang percaya sertifikat nih, udah ada yang terbit sebagainya. Betul. Bukan cuma jualan gitu ya. Betul seperti itu. Tapi pada intinya Pak yang saya mau titik beratkan, selama tanahnya tanah adat, kita nggak perlu khawatir masalah penerbitan sertifikat. Karena sudah jadi kewajiban daripada negara adalah untuk apa? Untuk bisa menerbitkan kepemilikan properti seseorang. Yang penting propertinya berdirinya di atas tanah yang jelas. Gitu Pak. Nah biasanya nggak bisa disertifikatkan itu seperti itu. Tapi saya juga sadar biasanya konsumen yang sudah bertanya detail seperti itu, dia biasanya ada trauma, Pak. Dia pernah terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan nih sama dirinya nih. Nah biasanya kita ya cukup berikan dia waktu untuk bisa percaya ke kita Pak Edi. Dengan tadilah dari tips-tips dari Pak Mas Turi juga bagus ya. Dengan kita share pelan-pelan, itu bisa jadi satu cara buat kita Pak Edi. Kang Tirta, ini tadi sempat nanyain Kang Isal nih. Kang Isal udah buka kamera nih. Mungkin boleh disapa ya Kang? Oh iya.
Kang Isal gimana Kang Isal tadi pertanyaannya apa Kang Giri? Mana Kang Isal tadi? Apa tuh? Apa Kang tuh? Isal itu tolong dong di-spill katanya sama rekan-rekan, itu kan blok B diborong sama mitranya Kang Isal tuh katanya. Waduh. Nah, itu tolong dong di-spill gitu. Kemarin berapa Kang Isal transaksinya? Total 460 jutaan. Hampir 500 juta berarti ya Kang Iya, Isal ya. 500 juta. Fee-nya berapa Kang Isal yang diterima? Marketing freelance. Marketing freelance-nya. Jangan marketing yang Kang freelance. Isalnya. Iya, yang Kang Isalnya mah sembunyiin aja. Oh iya. Saya minta. Iya. Kurang lebih itu sebentar. Hampir 400. Sebentar ya. Betul. Hampir 30 juta, Kang. Wih, motor 2 itu. Iya. Awalnya 6 ya, Kang Isal ya? Iya, 6. Awalnya 6 kapling tuh Kang Masuri, cuman kebetulan gua pindah ke yang Tio Curug ya. Ini Pak Isal potong rambut itu langsung. Iya, tinggal nunggu nih sehunya dari Mitra nih, Pak Jori nih kapan mau ke Ciater nih, tungguin, nggak pernah ke Ciater nih Pak Jori nih. Insya Allah umur panjang. Amin. 2 pekan ke depan insya Allah ya. Amin, Amin. insya Allah, insya Allah. Kang Isal boleh nggak Kang tahu Kang? Itu kan dapat dari marketing freelance ya. Maksudnya marketing freelance ini sempat nanya nggak ke Kang Isal ini kepada marketing freelance-nya yang kemudian closing tadi dapat datanya itu dari mana ring 1 ataukah kemudian ikan dan sebagainya Kang Isal? Dari ring 1, Kang. Itu kan kebetulan memang konsumennya itu masuk kategorinya ke konsumen yang kritis ya awalnya ya. Jadi memang ya untuk awal kita dapat, kenapa kok bisa gampang banget bisa borong atau gimana, yang harus kita bangun utama sih pertama relasi ya. Lebih ke entertain lah, ibaratnya kalau kita nggak bisa entertain materi ke customer, kita bisa entertain, bisa ngorbanin waktu. Contohnya itu ya awal itu mereka itu konsumennya itu suka telepon lah sampai jam 12 malam, jam 1 malam, itu sekali telepon itu kurang lebih bisa 1 sampai 2,5 jam. Yang ngobrol ngalor ngidul lah, nggak harus ngobrolin. Akhirnya ya karena udah trust, terus juga udah ngelihat legalitasnya, alhamdulillah sekarang awalnya itu saya nawarin 3 kafling ya Kang Giri waktu itu ya. Iya, 3 kafling. Terus alhamdulillah karena mereka udah percaya sama sayanya juga, udah percaya sama Skariman juga ya, langsung booking tuh malah 6. Akhirnya cuma tetap 6 sih Kang, tapi kan yang 2 tuh ke Curug ya, nggak yang di blok B ya. Yang mau ditanya apa nih? Caranya atau gimana nih? Iya, tadi lebih kepada dapatnya dari mana sih? Berarti dari ring 1 tetap ya Kang Isal ya? Dari ring 1 Kang. Dengan memanfaatkan silaturahim ya? Betul. Oke. Nah ini juga bisa menjadi tambah semangat nih teman-teman nih, ring 1 dan juga kemudian jalin silaturahim. Coba cek lagi kontaknya gitu. Kayaknya jalin lagi silaturahimnya gitu ya. Dengan kemudian bergabung sebagai marketing freelance di Skariman Academy, menambah silaturahim lagi kan yang mungkin dulu lama terputus gitu ya. Masya Allah. Siap-siap Kang Isal, makasih banyak ya. Ditunggu lagi nih info-info yang menarik buat teman-teman marketing freelance lainnya. Siap Kang. Paling ini sih Kang sedikit tambahan, boleh. saran lah dari saya. Kalau ibaratnya kan kalau kita kan di sini kan sebagai mitra ya. Kalau belajar lewat FB atau gimana kan itu harus berbayar. Sementara kan kita di sini mencari uang. Selagi ada yang bisa dimaksimalin, contoh kayak kita punya kontak 200 kontak WA lah. Ya. Kalau saya itu biasanya nyortir Kang. Dari 200 itu saya bagi 7 sampai 14 hari. Misalkan dari 200 itu saya sehari itu bisa saya japri 10 penawaran atau gimana. Itu rutin saya per seminggu, 1 sampai 2 minggu saya itu terus. Alhamdulillah kayak kemarin itu contohnya itu yang di Granada Hills Ciwidey ya. Memang nggak langsung ya kalau itu bisa ada yang sekali
kalau sekali langsung balas positif sih kayaknya agak kurang mungkin ya. 1 banding 1000 lah. Cuma kalau misalkan kita rutin terus seminggu 2 minggu kita kasih copywriting sama konten segala macam. Karena kan di Iskariman juga dimodalin juga tuh setiap minggu ada event survei serentak kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kesempatan juga buat mitra-mitra ngajak ke kontak WA-nya. Misalkan pekan ini kita nawarin Granada tapi nggak balas. Pekan depan kita nawarin Granada Gardenville nggak balas juga. Pekan depannya lagi kita nawarin Theater, akhirnya merespon mungkin karena dekat domisilinya. Nah, itu baru kita follow up selanjutnya. Jadi yang penting sih rutin aja sih, karena saya pernah sampai 7 minggu cuma buat dapat balasan positif lah. Selebihnya ya udah cuma di-read, jangan putus asa lah pokoknya Kak. Kalau cuma dibilang di-read apa gimana, karena kalau algoritmanya ya kalau saya ya yang udah saya jalani dari 70 kontak itu pasti ada 3 yang balas. Meskipun cuma sekedar balas waalaikumsalam, sekedar balas iya, sekedar nanya harga, tapi pasti ada yang balas. Nah, itu tinggal kita follow up tuh, kita sortir lagi yang udah balas-balas yang mana. Jadi kita gampang follow up. Gitu sih, Kang. Siap, makasih banyak Kang Isal atas trik dan triknya. Dan sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, justru kalau misalkan Bapak Ibu kemudian berhenti, nggak ngiklan, nggak posting properti, justru ini menambah kemudian keraguan rekan-rekan Bapak Ibu ya, link satunya Bapak Ibu, wah kok Pak Mas Turi nggak ngirim konten lagi ya, kok Pak Mas Turi nggak bikin status investasi kapling lagi, wah jangan-jangan kena penipuan gitu ya. Itu yang justru kemudian dihindari. Tetap istiqomah kemudian, ayo posting, ayo beriklan gitu ya. Dengan kalau ada kendala-kendala tinggal share ke leader marketing freelance. Dengan kemudian kita sering memberikan informasi investasi kapling terutama di Iskariman gitu ya, karena developernya ya, alhamdulillah terpercaya dan sebagainya. Itu insya Allah juga menjadi mindset mereka. Wah, dari kemarin saya menunggu nih, ternyata penipuan. Oh, ternyata bukan nih. Dan saya penipuan. Akhirnya dia kemudian chat Bapak Ibu sekalian dengan kontennya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang kemudian Bapak Ibu bisa dimaksimalkan kembali. Tetap jalani tugas-tugas yang biasa kita sampaikan gitu ya. Posting, terus kemudian kirim konten, bikin status, dan promosi di ring satunya. Tetap dijalani dengan tujuan mudah-mudahan ya suatu saat kemudian ring satu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian itu akan tergerak hatinya kemudian untuk bisa closing dan sebagainya. Makasih Kang Isal atas tripnya. Dan Kang Tita gimana nih Kang Tita? Nah, gini nih Kang, sebetulnya kita kembali lagi tadi ada sedikit menarik ya dari Kang Mas Turi ya. Nah, termasuk dari Kang Isal. Berarti kan kesimpulannya dari ring satu yang kita punya sekalipun gitu ya. Penawaran ini kita nggak bisa cukup sekali, betul nggak? Betul. Nah, itu ya. Nah, tapi saya yang mau lebih apa ya, yang dimilikin sama teman-teman mitra nih, yang saya harapkan, satu dulu Kang, apa itu cinta dulu sama produknya Kang. Cinta dulu sama marketingnya Kang. Tapi kalau teman-teman di sini hanya sebatas coba-coba, misalkan ya, saya yakin tidak akan bertahan lama. Karena apa, di saat kita ketemu kendala itu sudah nggak akan apa ya, udah nggak mau lagi untuk melanjutkan Kak. Saya ibaratkan nih gini, kita misalkan suka sama satu pasangan kita lah misalkan gitu ya, kita suka nih sama kecengan kita nih, kita udah suka udah ini, terus kejadian hujan gede Kang Mas, kejadian hujan gede nih misalkan nih, hujannya wah udah hujan gede banget lah pokoknya. Terus tiba-tiba kecengan kita itu nelpon ke kita, kesini dong, jemput dong. Saya yakin Pak Mas Turi hujan-hujanan tuh berangkat, bener nggak? Pasti dong. Pasti, karena apa? Ada yang dikejar. Iya. Tapi coba kalau misalkan Kang Isal yang ngasih berita lagi hujan gede kan, Kang Mas Turi kesini dong. Ini hujan gede, bener nggak Kang? Bikin 2 kali. Nggak ada rasa cintanya ke Kang Mas Turi gitu. Nah makanya, jadi itu yang diperlukan dulu sama kita. Kita udah cinta dulu sama propertinya, kita cinta dulu sama produknya. Mau hambatannya kayak gimana pun kita pasti bisa istiqomah untuk ngejalaninnya. Dan hasilnya pun pasti ya, kalau kita udah berusaha kan kita nggak ada hak ya untuk menentukan hasil ya.
Kita itu hanya untuk kewajiban kita itu hanya untuk berusaha, betul nggak? Betul banget. Nah, tapi yakin selama dalam usaha kita itu pasti akan ada ganjaran daripada Yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita berusaha, insya Allah kita akan dapat hasilnya. Tapi ya itu tadi dulu, kitanya senang dulu nggak sama produknya? Kitanya cinta dulu nggak sama propertinya? Kalau nggak cinta sama propertinya mah, ya kayak tadi ya Pak Edi ya, kalau Pak Edi nggak benar-benar cinta sama propertinya, males nih, udah nanyainnya pada kayak begini gitu ya. Kualitas saya diserang gini, mungkin udah nyerah dari kemarin-kemarin kan. Betul. Nah itu sebetulnya. Jadi minat kitanya dulu yang harus kita gali. Udah bener nggak kita nih minat nggak sama properti? Kalau kita memang bener nggak minat, ya jangan diteruskan kan. Karena percuma kitanya akan setengah hati ngejalaninnya. Masya Allah, siap. Kalau udah, betul Kang. Jadi kalau udah cinta, kalau kata almarhum Zainuddin MZ gitu ya, gunung pun didaki, lautan pun diseberangi. Gitu. Udah nggak mikir jarak lagi, udah jauh ya nggak mikir lagi. Iya, udah nggak mikirin hujan gede, udah nggak mikirin apa gitu, udah pasti dihajar gitu. Oke. Tuh barusan saya dapat alhamdulillah pelunasan GWC Blok B8. Tuh udah ada yang lunas lagi teman-teman. Sudah kita ngobrol begini nih. Gitu. Masya Allah. Oke, Kang Giri, saya ke Kang Dede dulu sebentar ya Kang ya. Boleh. Tadi ada yang nanyain juga, Kang Dede ngobrol-ngobrol dong bentar, tips dan triknya nih Pak Dede nih di lapangan tuh calon buyer tuh biasanya nanyanya apa aja sih atau gimana sih kemudian merayu gitu ya. Biasanya kan kalau Pak Dede katanya dikenal dengan rayuan yang tajam. Nah gimana nih? Dulu Kang Mas Turi sebelum sama Pak Dede. Mayoritas itu 80% konsumennya nggak survei tapi langsung booking. Waduh, ini ada ilmu apa ini Pak Dede ini? Ilmu pemikat apa nih amalannya? Boleh dong Pak Dede, gimana? Sharingnya dong. Yuk Pak Dede. Ya, suaranya nggak keluar Pak Dede nih. Nggak keluar masa? Baru keluar, siap. Baik, terima kasih Kang Geri dan Kang Mas Turi juga teman-teman semua. Jadi apa ya? Ilmu-ilmu yang selama ini saya praktekkan di lapangan itu adalah hasil dari saya mengikuti ilmu-ilmu yang telah diturunkan dari mentor-mentor kita di Skariman. Gitu. Jadi kan di Skariman ini banyak sekali mentor-mentor dan coach yang potensial dan luar biasa. Seperti Kang Geri, Kang Mas Turi, Kang Isal, Pak Adit, Kang Ahmad, dan Kang Robi. Itu semua guru-guru saya yang luar biasa. Banyak ilmu yang saya ambil dari beliau. Nah, dari situ saya mengambil pelajaran, saya melihat, saya mendengar, lalu praktek. Dari hasil melihat, mendengar, praktek. Jangan cuma dilihat, didengar, tapi nggak praktek. Tapi kalau setelah yang saya praktek, maka akan ada hasil. Nah, kata sendiri, emang mayoritas konsumen saya tuh nggak saya ajak survei, tapi saya ngajaknya booking aja. Kalau survei capek, ya, booking aja. Kalau booking nggak capek, saya bilang. Akhirnya alhamdulillah. Oke. Iya betul. Terus kalau masalah untuk teman-teman marketing freelance, karena emang dasarnya saya juga dari marketing freelance, KF saya Kang Isal. Alhamdulillah beliau sabar ngasuh saya sehingga saya bisa mencapai titik sekarang. Jadi apa ya, dibikin asik sih kalau jadi marketing itu ya seperti yang tadi Kang Geri bilang, bikin cinta. Kalau asik kan ada 4 huruf tuh ya, A, S, I, dan K. Nah A-nya itu anggap kerjaan kita ini seperti sedang bermain game. Cakep. S. Anggap bermain game, gitu kan. Jadi kalau yang namanya main game, kita pasti semangat terus. Betul nggak Kang Mas Turi? Nggak mau kalah gitu ya. Pengennya menang terus gitu ya. Semangat terus kalau main game tuh. S, apa nih? Kalau udah kita anggap seperti bermain game, maka kita menjalani jual beli ini dengan senang hati. Artinya kita akan masuk ke S. S-nya jadi senang. Nah, jadi kita senang dulu nih. Mau hasil closing atau belum, senang aja dulu. Nah, kalau udah S, lalu kita I. I itu kelas.
Nah, jadi A-nya udah kita anggap mainan, S-nya senang, kemudian ikhlas. Ikhlas itu artinya kita percaya kepada Allah masalah hasilnya. Yang terakhir K-nya itu koreksi alias muhasabah. Kok marketing saya ini udah berapa bulan jadi marketing? Nah, itu kita harus koreksi alias muhasabah. Apa aja sih yang bisa menjadi penghalang kita ini? Nah, itu seperti itu Kang Masteri. Oke. Wah, tips dan triknya asik. Ya, harus asik gitu. Jadi dibawa bahagia aja dulu Bapak Ibu ya. Ini kemudian kalau kita bawa bahagia makin senang jalannya gitu ya Kang Dede ya. Urusan hasil urusan belakangan lah, Allah yang ngatur. Cakep. Cakep kata Pak Adi tuh, ikan hiu makan tomat, cakep gitu ya. Menurut saya juga itu. Oke, siap. Makasih Pak Dede atas tips dan triksnya. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu ya kita dengan tim marketing freelance seluruhnya ya, sama Pak Dede, sama Pak Tirta tentunya ya. Dan mudah-mudahan juga suatu saat kita marketing freelance dan Skariman semuanya ke ini ya, GWC ya, ke Subang Teater mudah-mudahan ya. Itu katanya insya Allah. Jadi Pak Adit tanggal 28 kita bikin acara GWC untuk para mitra nih. Gimana nih Pak Adit? Insya Allah sedang diagendakan. Kang Tirta, karena kita ada satu agenda juga namanya akselerasi. Cuman kita pengennya jalan dua sisi sih nanti. Itu. Yang penting yang terbaik lah buat teman-teman kita di mitra freelance ini, biar bisa kesana kesini gitu. Jualannya makin lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah ini kalau biasanya kalau udah Kang Tirta, kalau udah Kang Adit ngomong, dia harus ngasih tips dan triknya ini Kang Tirta, nggak boleh enggak nih Kang? Iya harus itu. Ya, harus nih. Nah mangga Pak Adit, ayo dong kasih tips dan triknya buat teman-teman kita semua. boleh siapa. Jadi nggak open cam ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Itu insya Allah kita open cam full gitu. Nanti kita bahas materi yang lain gitu. Jadi gini ya buat teman-teman mitra gitu, teman-teman marketing di Skariman Property khususnya Skariman Academy. Ya, kita punya puluhan ya teman-teman koordinator marketing freelance yang itu hebat, yang itu expert gitu. Jadi teman-teman marketing ini jangan ragu gitu kalau mau nanya gitu, kalau mau tahu caranya bawa customer, nyari customer dan lain itu jangan ragu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua ini terkait dengan penjualan. Karena kan kita namanya juga marketing kan otomatis penjualan ya, teman-teman. Jadi kalau penjualan itu ditolak itu bahagia. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita ada penolakan itu kita bahagia gitu. Karena setiap orang itu sudah pasti ditolak kalau mau jadi marketing tuh. Gitu. Jadi ketika kita standarnya ditolak 100, nah terus kita udah ditolak tuh berapa kali, tinggal dihitung aja penolakannya gitu kan. Nah setelah penolakan itu selesai, insya Allah nanti langsung muncul bomnya gitu. Bomnya itu adalah ya closing yang ber-B2B gitu. Nah khususnya bagi teman-teman yang memang belum closing gitu kan, di sini kan ada beberapa. Nah teman-teman yang udah closing silahkan di konsisten lagi gitu. Nah terus ada tips yang terakhir itu kita harus punya patokan ya teman-teman. Patokan dalam artian angka. Ketika kita menawarkan ke 50 orang yang datang ke lokasi itu 5, berarti kalau kita mau pengen yang datang ke lokasi itu 10, otomatis kita harus menawarkan ke 100 orang. Gitu. Jadi perhitungannya itu double gitu ya teman-teman ya. Ketika teman-teman nawarin ke 10 orang, ternyata survei 1 gitu kan, dan survei itu closing gitu kan. Nah teman-teman berarti harus menaikkan lagi cara nyarinya gitu. Nyari leadnya, potensi ringnya itu minimal 20. Karena ketika teman-teman dapat 20, otomatis 2 orang yang survei gitu. Dan closing lah gitu ya. Nah kebetulan memang balik lagi ke yang satu awal tadi. Karena di sini teman-teman dipandu sama koordinator marketing freelance, itu udah enak banget lah teman-teman. Teman-teman fokusnya masarin aja, iklan aja, nawarin aja, masalah gorok di lapangan, kita udah ada timnya. Apalagi malam ini gitu kan, langsung dipandu sama branch manager nih yang punya GWC gitu kan. Wah, udah gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman fokusnya nyari orang aja gitu. Nyari orang yang datang gitu kan.
teknisnya kayak gimana. Kalau misalkan dari tadi kita bahas tentang legalitas, cara susah ngedatanginya kayak gimana gitu. Nah, nanti di Skariman Academy ini akan dipandu tuh step-stepnya. Ada Coach Rizky, Kang Masturi, semuanya nanti teman-teman bakal dipandu gitu kan. Nah, itu ya teman-teman ya yang terakhir. Jadi ketika dapat penolakan, teman-teman harus bahagia gitu. Seorang sales, seorang marketer itu kalau ditolak sedih, yang ada ya dia bukan orang penjualan gitu kan, bukan orang pemasaran gitu. Tapi ketika ditolak, berarti ini gagal saya nambah nih. Berarti besok saya otomatis closing gitu. Jangan sampai nanti teman-teman ketika ditolak berkali-kali terus nyerah gitu kan. Padahal besoknya gitu bakal closing gede nih. Misalkan closing dapat komisi 30 juta. Udah nyerah duluan gitu. Nah, jadi poinnya ya teman-teman tetap fokus. Mumpung di sini kita belajar bareng-bareng, jangan lupa nanya gitu kan. Dan terus mengupdate diri ya tentang penjualan khususnya di properti. Ya mungkin gitu aja ya teman-teman. Maaf nggak open cam gitu kan. Besok kita open cam, materinya lebih dahsyat lagi gitu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya Kang Andit ya. Bapak Ibu sekalian, Kang Geri mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan juga nih. Kita udah hampir di penghujung acara ya. Biasanya sampai jam 9:30 kita selesai ya. Kang Geri ada tips dan trik apa lagi nih buat kita nih yang kemudian bisa di-share lagi nih ilmunya malam ini? Nah, satu Pak Masturi ya, tetap semua juga gini teman-teman, jangan pernah kita berpikiran bahwa teman-teman, aduh saya ini masih baru di properti, saya baru masuk jadi sales properti gitu ya. Kesampingkan teman-teman hal itu. Kenapa saya bilang kesampingkan? Karena gini, jualan properti atau jualan apapun itu semuanya berawal, bukan berawal ya, itu muaranya kita bisa closing dan tidak, itu tidak hanya berdasarkan daripada apa usaha kita, Kang Masturi. Tetap di situ ada yang namanya faktor rezeki kita. Misalkan saya sebagai sales ternyata padahal kemampuan ada, misalkan presentasi jago, cari leads jago, follow up jago, tapi belum tentu bisa jualan teman-teman. Karena apa? Mungkin belum rezekinya. Nah, jadi teman-teman semua, mohon maaf sekali, bukan dalam artian saya mengajar ya, menggurui ya, untuk hal ini tidak. Tapi gini, di samping teman-teman mencari ilmu dunianya ya, ilmu dunianya, tetap faktor doa itu jadi yang utama. Doa itu tidak hanya diri kita sendiri ya, baik itu orang tua, baik itu pasangan kita. Punten untuk yang akhwat ini, apakah suaminya udah ridho, udah setuju bahwa teman-teman yang akhwat ini menjual properti? Bisa jadi mungkin itu yang jadi penghalang kita, karena pasangan kita sendiri belum ridho untuk kita berjualan properti. Nah, begitupun sama bapak-bapaknya nih, Ikhwannya nih, apakah istrinya udah ridho atau belum untuk ikut berjualan di sini? Jangan sampai ternyata masih ada ganjelan di kita, di keluarga, di istri, di anak. Itu mau tidak mau akan jadi hambatan bagi kita. Karena apa? Kita kan saat ini berjuang ini untuk mereka ya, tapi merekanya sendiri tidak ridho sama kita. Nah, coba dimulai dulu diperbaiki dari keluarga kecil kita sendiri, baru kita ningkatin ke yang lain sambil kita terus belajar ya, terus menggali ilmu-ilmu daripada properti, baik itu di Skariman, di luar ya, sekarang udah banyak, mau googling apa segala macam udah bisa. Dan alhamdulillah juga saya udah dititipkan ya ke Pak Masturi ya. Pak Masturi itu tadi saya udah nitipin 2 materi ya yang bisa di-share nanti. Silahkan, itu materinya penting, tapi saya rasa lebih penting ngobrolnya daripada materi itu, karena materi itu bisa dibaca sendiri gitu. Silahkan untuk dibaca itu karakter tipe-tipe karakter konsumen dan gimana cara untuk menghadapinya. Bisa untuk dipraktekkan sama istilah properti dari A sampai Z, tidak hanya properti syariah aja ya, termasuk bahasa-bahasa properti konvensional pun ada di situ.
Gitu. Jadi saya rangkum, mudah-mudahan bisa jadi hal atau ilmu yang bermanfaat nih buat teman-teman. Nanti minta di-share aja ya Pak Masturi ya, minta tolong tadi dikirim, tapi punten itu masih pakai perusahaan nama saya, boleh nanti diganti covernya. Oke, siap, aman. Oke. Nah, gimana Kalita, cukup? Cukup sejauh ini kita cukup dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti materinya kita kirimkan di grup ya. Mungkin besok gitu ya, karena perlu diedit dan sebagainya gitu. Insya Allah nanti kita sampaikan besok, ataupun nanti kalau mau via Japri juga boleh, siapa tahu nanti ketumpuk-ketumpuk di grup gitu ya. Boleh nanti via Japri Masturi. Dan tadi ya dari Kang Tirta, Kang Adi, Pak Ege, Kang Isal juga sudah memberikan tips dan triknya. Kita lebih banyak ngobrol memang, tapi disinilah kemudian luar biasanya. Ada ilmu barunya, sharingnya dan sebagainya gitu ya. Ternyata seperti ini gitu ya. Dan satu hal yang kemudian tadi saya dapatkan bahwa tetaplah bahagia, tetaplah bahagia, tetaplah mencintai gitu ya. Insya Allah disitulah kemudian Bapak Ibu akan menemukan titik poin yang kemudian kenyamanan. Insya Allah juga disitulah juga kemudian sisi positif yang akan tumbuh kepada diri kita masing-masing. Karena kalau pikirannya mindset kita jualan properti susah, sulit, banyak ditolak, wah mindset kita akan susah terus gitu ya. Bahkan dalam hati kita atau bahkan naluri kita mikirnya sulit-sulit terus gitu ya. Akhirnya apa? Susah closingnya. Tapi kalau kemudian kita mengeluarkan mindset bahwa properti, jualan properti insya Allah mudah, insya Allah saya bisa gitu. Insya Allah juga kemudian aura-aura positifnya itu juga akan terbangun dengan sendirinya. Nah Bapak Ibu sekalian, sedikit informasi sebelum Mas Tri tutup nih. Bahwa insya Allah di tanggal 28 kita juga ada akselerasi closing. Nah, itu bagaimana Kang untuk pendaftarannya? Silahkan nanti Japri masing-masing KF-nya gitu ya. Untuk kemudian pendaftaran nanti kita akan seleksi. Karena kita hanya menseleksi dan pendaftaran peserta itu hanya 50 sampai 70 peserta. Itu ya nanti silahkan komunikasikan dengan para KF-nya. Dan sebagai penutup, saya minta mungkin teman-teman KF ya terutama mungkin bisa open mic-nya gitu ya. Kita baca afirmasi terlebih dahulu sebelum ditutup karena kita yakin Bapak Ibu kita semua kita pasti mempunyai semangat, mempunyai kemudian jiwa-jiwa positif, mindset positif. Maka kami pengen mencoba nih buat Bapak Ibu sekalian, yuk tumbuhkan jiwa-jiwa positif, mungkin yang tadi pagi lelah kerja dan sebagainya gitu ya. Yuk tumbuhkan jiwa-jiwa positif pada kesempatan malam kali ini. Insya Allah disitulah kemudian jiwa-jiwa positif itu akan melahirkan mindset yang positif juga. Baik Bapak Ibu, tidak perlu kemudian mengaktifkan voice ya. Kalau teman-teman KF mau mengaktifkan voice boleh. Tapi kalau untuk Bapak Ibu sekalian peserta tidak perlu mengaktifkan voice-nya, cukup membuka kameranya dan tetap tersenyum. Karena disitulah kemudian kebahagiaan akan kita dapatkan dalam diri kita. Gitu ya. Kalau cemberut, bertanda hidupnya susah nih gitu ya. Janganlah, mudah-mudahan Bapak Ibu jangan sampai susah lah hidupnya ya. Senyum aja dulu ya, walaupun banyak masalah, banyak hutang, baru ditagih hutang gitu ya. Senyumin aja dulu gitu. Oke, senyum dulu silakan yang belum buka kamera, buka kameranya. Boleh silakan, tapi untuk voice-nya kami minta ditutup terlebih dahulu. Bapak Ibu cukup ikuti kata-kata saya, kita baca afirmasi bersama-sama, tapi nggak perlu dibuka voice-nya. Setuju ya? Insya Allah ya. Bismillah, nanti bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Atas nikmat iman Islam. Atas nikmat Islam. Kesehatan dan waktumu. Kesehatan dan waktumu. Terima kasih Iskariman. Terima kasih Iskariman. Ya Allah, kami berjanji. Ya Allah, berjanji untuk melakukan amal soleh yang hebat. Untuk melakukan amal soleh yang hebat. Karena kami sadar. Karena hasil yang luar biasa. hasil luar biasa didapat karena amal perbuatan luar biasa. Didapat karena amal perbuatan yang luar biasa. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Iskariman Academy berkah ilmu kalian, melimpah rezekinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Insya Allah afirmasi pada kesempatan malam kali ini menumbuhkan jiwa kita, semangat kita untuk tetap bahagia, untuk tetap semangat. Insya Allah di samping kemudian kebahagiaan yang kita dapatkan secara pribadi kita,
mudah-mudahan di situ Amin. keridhaan Allah Subhanahu wa taala datang juga kepada kita. Amin. Jangan pikirin dulu utang dan Amin. sebagainya, tapi bahagiakan diri sendiri dulu, baru insya Allah utangnya akan lunas. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Amin. Amin. malam ini cukup. Terima kasih Kang Dery, Kang Geri atas ilmunya. Terima kasih Pak Adit, terima kasih Kang Isa, Kang Dede dan sebagainya. Dan terima kasih Sekariman Academy. Saya tutup Zoom pada kesempatan malam kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jangan lupa bahagia dan selamat istirahat, tetap iklan, tetap posting. Insyaallah disitulah jalan kemudian kita untuk bisa closing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siap. Kalau untuk tugasnya tetap ya posting dan juga tetap melakukan promosi kepada Insya Allah kemudian selama kemudian kita posting dan selama kemudian kita melakukan promosi ke ring 1 kita, jalin silaturahim kita, insya Allah di situ kemudian berkah dan juga manfaat dan juga berkah ilmunya, berkah rezekinya kita dapatkan. Tetap ya, lakukan tugasnya adalah membuat iklan dan juga silahkan kirimkan jalin silaturahim kepada ring satunya masing-masing. Komunikasinya dijaga, silaturahimnya dijaga. Ya sesekali juga kemudian tawarkan proyek kita juga ya Sekariman untuk kemudian siapa tahu nanti bisa jadi close. Cukup ya karena sudah ditutup dengan salam ya. Selamat istirahat Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa lagi nanti pekan yang akan datang. Kang Mas Turi. Sama-sama Pak Fitro, Masya Allah. Terima kasih, Kang. Sama-sama. Kasih Kang. Sami-sami. Terima kasih. Sami-sami semuanya, makasih. Terima kasih Kang. Kalau mau ada ngasih testimoni di grup inkubasi closing juga boleh. Malam ini gimana nih rasanya gitu ya. Mangga itu pilihan saja ya. Oke, saya tutup dengan Zoom ya.